Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kalian ketahui tentang daerah Gayo di Aceh? Pasti yang paling terkenal adalah kopinya bukan? Oh tapi, selain itu terdapat kisah yang mengerikan di balik daerah Gayo, dan kali ini, saya membuat video seputar kisah atau kejadian yang pernah terjadi di Gayo Aceh. Ini merupakan tindakan genosida pertama yang terjadi di Indonesia, dan dilakukan oleh Belanda. Bahkan sampai memakan 4.000 manusia yang menjadi korban. Dari peristiwa tersebut, tidak perlu berlama-lama, langsung saja saksikan videonya sampai selesai. Peristiwa penyerangan Belanda di Aceh. Benteng Kutare terletak di Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara. Saat ini, tragedi ini sendiri adalah bagian dari perang Aceh, Belanda yang sangat panjang. Tragedi ini terjadi 110 tahun yang lalu, atau pada tanggal 14 Juni tahun 1904, di mana sebanyak 2.922 bahkan lebih rakyat alas dibantai oleh pasukan Godfried Coenraad Ens van Dalen atas perintah Gubernur Belanda di Aceh. Korban yang mati syahid sendiri terdiri dari 1.773 laki-laki dan 1.149 perempuan. Menurut Asnawi Ali, tetapi menurut Kempes dan Zensraf, korban lebih banyak lagi, yakni berjumlah 4.000. Orang ini adalah genosida pertama yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia. Pembantaian di Kutare itu keinginan gubernur militer Belanda di Aceh, Van Huets, untuk menaklukkan seluruh Aceh setelah Raja Aceh, yaitu Sultan Muhammad Daud Shah, menyerah pada 1903. Ia memerintahkan Van Dalen untuk menyerang daerah Gayo Lues pada tahun 1904. Perjalanan menuju ke Gayo tidaklah mudah. Sepanjang perjalanan menuju ke sana, mereka selalu diserang oleh pejuang Aceh di beberapa tempat. Ditambah lagi mereka harus naik turun bukit untuk menghibur para marsose itu. Van Huets merasa perlu mengirim istri-istri mereka ke sana melalui Kuala Simpang. Para wanita itu dikirim oleh Rammerswal, kepala Depot 800 pekerja paksa di Kuala Simpang. Pengiriman itu sangat merepotkan Rammerswal. Dari Kuala Simpang, transportasi barisan perempuan-perempuan itu dilakukan dengan naik perahu sampai ke Kalue. Dari sana, para pekerja paksa mengangkut barang-barang mereka sampai ke Pinding, terus melewati Gunung Burni Gajah. Namun, di tengah perjalanan yang melelahkan itu, sebelum sampai ke Blangkejeren, banyak istri marsose yang memilih kembali ke Langsa. Sementara perempuan-perempuan yang melanjutkan perjalanannya ke Blangkejeren merupakan perempuan-perempuan tua Ambon yang oleh Zengraf digambarkan sebagai perempuan-perempuan kasar jenis Tarta yang berwajah kusam, yang tidak lagi menggoda bahkan bagi pengawal rombongan itu sekalipun. Inilah yang kemudian menjadi masalah baru, hingga menimbulkan perselingkuhan antara marsose dengan istri kawannya. Banyak marsose yang frustasi hingga menembak komandan dan kawan sepasukannya sendiri. Keberingasan marsose itu berdampak pada penyerangan-penyerangan selanjutnya ke berbagai daerah operasi. Mereka menjadi pasukan yang di luar kendali dan bertindak brutal, mulai dari penyerangan ke Gayo Laut, Gayo Deret, sampai kemudian Van Dalen dan pasukannya pada tanggal 9 Maret tahun 1904 menyerang Gampong Kela, sebuah daerah terpencil di Gayo Lues. Pada masa itu,
Mulai dari kampung itulah, penaklukan demi penaklukan dilakukan Van Dalen. Dimulai dari Benteng Pasir, tanggal 16 Maret tahun 1904. Gemuyung, tanggal 18, 19, 20 Maret tahun 1904. Durin, tanggal 22 Maret tahun 1904. Badak, tanggal 4 April tahun 1904. Rikit Gaib, tanggal 21 April tahun 1904. Penosan, tanggal 11 Mei tahun 1904. Tampang, tanggal 18 Mei tahun 1904. Hampir seluruh isi benteng dimusnahkan dan yang luka-luka tertawan akhirnya dibunuh. Menurut catatan Kempes dan Zentegraaf, hampir 4.000 rakyat Gayo dan Alas gugur, termasuk pejuang Gayo seperti Aman Linting, Aman Jata, Haji Sulaiman, Lebe Jogam, Sri Kandi Inen Manyaktri, Dimus, dan lain-lain. Setelah menaklukkan Gayo Lues, pasukan Belanda kemudian menuju Tanah Alas. Mereka baru kembali lagi ke Gayo Lues pada tahun 1905 untuk menyusun pemerintahan. Belanda kemudian membentuk pemerintahan sipil yang disebut Onderafdeling. Kabupaten Onderafdeling Gayo Lues membawahi 3 daerah yang disebut Lencap, kecamatan, yaitu Lencap Gayo Lues, di Blangkejeren, dikepalai oleh Aman Safi. Lencap Batumbulan, dikepalai oleh Berakan. Lencap Bambel, dikepalai oleh Syahidin. Sejak tahun 1905 sampai tahun 1942. Tanah Alas, tunduk ke Gayo Lues. Tahun 1926, terjadi pemberontakan rakyat terhadap Belanda di Blangkejeren yang dipimpin oleh Muhammad Din, dan pemberontakan yang dilakukan gagal. Muhammad Din ditangkap dan dibuang ke Boveldigul, Irian Jaya. Sedangkan kawan-kawannya dibuang ke Cilacap, Sukamiskin, dan Madura. Sehari sebelum penyerangan G.C.E. Van Dalen ke Benteng Kutareh, sekitar pukul 18 WIB, tertanggal tanggal 13 Juni tahun 1904, di bivaknya Lawe Sagu, G.C.E. Van Dalen mengumpulkan seluruh opsir-opsir dan pasukannya untuk memberikan pengaturan dan perintah yang pada tanggal 14 Juni tahun 1904 ditetapkan sebagai penyerangan terhadap Benteng Kutareh. Instruksi seperti ini lazim dilakukan pasukan Belanda apabila hendak melakukan suatu penyerangan terhadap benteng yang dianggap kuat dan berbahaya. Untuk melaksanakan penyerangan ke Benteng Kutareh, menurut J.C.J. Kempis, dalam bukunya De Tocht van Overste van Dalendor, De Gajo Loeos, Alas en Bataklanden, pasukan Belanda terbagi dalam 3 golongan pasukan, yakni 1. 11 Brigade Maresaose Marsose, 2. Pasukan infanteri dan orang-orang hukuman, umumnya orang-orang hukuman dari Jawa, Ambon, Batak, yang membawa peralatan. 3. Pasukan infanteri, serta orang-orang hukuman, alat-alat perlengkapan dan regu kesehatan. Dalam pasukan ini, terdapat pula 4 brigade bekas koloni Pendeng yang didatangkan dari Kuala Simpang, di bawah pimpinan Kapten De Graaf, dibantu oleh Letnan Lasander. 4 brigade di bawah pimpinan Kapten Skepens,
dibantu oleh Letnan Christoffel, bertugas melakukan penyerangan di bagian selatan dan timur dari benteng Kutare. 3 brigade di bawah pimpinan Letnan Watrin, dibantu Letnan Van Braam Morris, mendapat tugas menembus benteng dari bagian barat dan utara. Sedangkan brigade di bawah pimpinan Letnan Inter bertugas sebagai pasukan cadangan yang sewaktu-waktu siap melakukan penyerbuan apabila pasukan inti kewalahan menghadapi para pejuang Gayo Alas. Sedangkan pasukan Kapten Stok mendampingi Van Dalen menyerbu bagian selatan benteng pada tanggal 14 Juni tahun 1904, tepatnya pukul 7.15 pagi. Bergerak dan berangkatlah pasukan dari Bivak Lawesagu menuju benteng Kutareh pada pukul 7.55. Oleh pasukan Kapten Sipens dan Lasander berhasil mencapai benteng Kutareh dan melakukan pengamatan tentang penampakan bentuk dari benteng. Dari pengamatan itu dapat diketahui benteng Kutareh didirikan tidak di kampung Kute, melainkan di sebuah lapangan terbuka yang luas berdinding setinggi 2 meter, setebal 2 meter. Bagian atasnya cukup tebal. Bila kita berdiri tegak dan berjalan, dindingnya cukup curam. Di bagian luarnya dipagari dengan bambu-bambu hidup setebal 4,5 meter. Kemudian ditanami pula dengan bambu berduri hidup setebal 5 meter. Di atas benteng dipagari pula lagi dengan bambu runcing setinggi 2 meter, dan seluruh dinding benteng diberi lubang-lubang kecil yang oleh pasukan Gayo Alas digunakan sebagai tempat untuk menembak pasukan Belanda. Di bagian dalam sepanjang dindingnya digali lubang untuk tempat perlindungan, kemudian lubang atau parit-parit di dalamnya. Terdapat pula pondok-pondok barak tempat perlindungan. Setelah pasukan Van Dalen melihat secara umum keadaan dari benteng Kutareh, kemudian pasukan meneruskan perjalanannya menuju benteng ini dengan menempatkan pasukan-pasukan sebagaimana yang telah diinstruksikan dari semula, dan Van Dalen juga menginstruksikan semua pasukannya untuk sedekat mungkin dengan benteng Kutareh. Di pihak pasukan gabungan dari Gayo Alas sendiri, sebelum pasukan Van Dalen memasuki Tanah Alas, mereka telah terlebih dahulu mendapatkan info akan kedatangan pasukan Belanda yang datang menyerang Tanah Alas. Berita itu mereka dapat dari pasukan Gayo Lues yang mengundurkan diri ke Tanah Alas akibat kekalahan perang melawan Belanda. Dari sisa pasukan Gayo Lues, itulah pejuang-pejuang Alas mendapat info akan siasat perang Belanda dan membuat persiapan benteng jauh lebih baik dan kuat ketimbang sebelumnya. Lebih kurang 4.000 orang JCJ Kempes dan Zengraf atau 2.922 orang Asnawi Ali Gayo Alas yang berada di dalam benteng bahu-membahu mempertahankan Nahma Marwah orang Gayo Alas yang tak sudi tanahnya dijajah. Di antara pasukan tersebut terdapat di antaranya beberapa panglima perang yang disegani seperti Panglima Mamat, anak Kejerun Bambel, Panglima Haji Jafar, anak dari Raja Cibatu, Panglima Guru Leman, dan Panglima Ejem. Setiap panglima
memiliki tugas dan perannya masing-masing di dalam mempertahankan benteng. Panglima Mamat dengan pasukannya mempertahankan benteng dari arah timur. Panglima Guru Leman dan Panglima Ejem di bagian selatan. Panglima Haji Jafar di bagian utara dan barat benteng. Setelah melihat pasukan kecil Belanda di bawah pimpinan Kapten Sipens yang hendak maju mendekati dinding benteng, Panglima Guru Leman lantas memberikan komando pasukannya untuk menyerang terlebih dahulu dengan melepaskan serangan senjata bedil dari celah-celah lubang dinding benteng dengan gencar, mengakibatkan Kapten Sipens terkena tembakan di lambung kirinya, mendapat serangan yang gencar dan gigih dari pasukan Panglima Guru Leman. Tak pelak membuat pasukan Kapten Sipens terkejut, dan seketika pasukan Belanda dari arah selatan porak-poranda sehingga memaksa mereka untuk mundur. Melihat pasukan Kapten Sipens dan pasukannya kewalahan menghadapi pejuang alas, membuat Van Dalen murka. Seketika dia memberikan perintah langsung tepat pada pukul 8.45 WIB untuk melakukan penyerbuan serentak. Pasukan Morris maju menaiki dinding benteng dan memberikan instruksi tembakan serangan dari pasukan Morris. Disambut dengan gagahnya lemparan lembing bercabang oleh pasukan Panglima Haji Jafar, yang olehnya Morris terluka di bagian punggungnya. Seketika saja tembak-menembak dan pertempuran dengan dahsyatnya terjadi di benteng Kutare. Pasukan Van Dalen dari selatan berusaha menguasai pintu masuk benteng. Setelah pintu masuk ini berhasil dikuasai oleh Christoffel, maka seluruh pasukannya memasuki benteng dengan disambut kalewang, tombak lembing, bambu, dan bendil dari pejuang Gayo Alas. Pertempuran tak seimbang pun terjadi yang mengakibatkan banyaknya korban dari pejuang Gayo Alas yang mati syahid. Melihat pasukan Gayo Alas semakin terpojok, membuat pasukan Panglima Mamat, Panglima Guru Leman, dan Panglima Ijem mengalihkan pertahanannya ke arah belakang benteng. Dengan pertempuran yang tak seimbang, dengan cepatnya pasukan Belanda berhasil menaklukkan seluruh perlawanan Gayo Alas, dan benteng berhasil dikuasai sepenuhnya pada pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Tetapi pasukan Guru Leman, Panglima Mamat, Panglima Ijem yang berhasil meloloskan diri, sesekali melepaskan tembakan ke arah belakang benteng. Di bawah instruksi langsung Van Dalen, Belanda mengadakan pembersihan di dalam benteng dan memerintahkan pasukan infanteri untuk mengumpulkan senjata dan menghitung korban yang syahid. Mereka juga menyita bahan-bahan perlengkapan benteng. Setelah selesai, seluruh pasukan kembali ke Lawe Sagu, dan pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, seluruh pasukan Van Dalen telah berada kembali ke bivak di Lawe Sagu. Menurut catatan J. Kempis, korban-korban yang jatuh dalam penyerangan dalam benteng Kutare antara lain sebagai berikut: kerugian di pihak benteng Kutare 313 pria tewas, 189 wanita tewas,
59 anak-anak tewas. 20 wanita luka berat. 31 anak luka berat. 63 anak-anak dan wanita cedera. 75 karaben disita dan bahan-bahan makanan. Ada juga sumber lainnya. Korban yang mati syahid terdiri dari 1.773 laki-laki dan 1.149 perempuan. Menurut Asnawi Ali, tetapi menurut Kempes dan Zensraf, korban lebih banyak lagi, yakni berjumlah 4.000 orang. Ini adalah genosida pertama yang dilakukan Belanda di Indonesia. Kerugian pihak Belanda, 2 Marsaus tewas, 3 opsir luka-luka. 3 opsir tersebut ialah Kapten Sipens, Letnan Van Bram Morris, Letnan Christoffel, 1 brigade lebih Marsaus luka-luka. 4.400 peluru ditembakkan. Di antara yang tewas terdapat Kepala Kampung Kutare dan Kejuruntua Batumbulan dan Penguluci Batumbulan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Itulah tadi sedikit cerita kejadian di Gayo Aceh yang pernah terjadi di saat penyerangan Belanda, dan kejadian itu merupakan genosida pertama yang terjadi di Indonesia. Jangan lupa support channel saya agar saya makin semangat mencari sejarah-sejarah lainnya tentang Indonesia maupun dunia. Like, komen, subscribe, dan share juga ya. Terima kasih.